ada 3 orang tim yang bergadang siang malam ya, matanya sudah bintitan untuk bikin update gitu ya. Itu yang di belakang pada ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan. Saya masih di kandang dan saat ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan ya, yang saya sengaja momennya memang sekarang gitu ya. Pertanyaannya begini, kenapa di kandang terutama untuk siklus pertama banyak lalat mati tapi telur masih belum dapat? Itu penyebabnya apa? Itu insya Allah saya jawab sekarang, tapi sebaiknya saya jawab di kandang. Saya sedang menyelesaikan update video ya, dan alhamdulillah dalam 3-4 hari insya Allah aplikasi kita update-nya sudah selesai. Lanjut ke aplikasi berikutnya karena insya Allah kita juga sedang menyiapkan ebook dalam versi bahasa Inggrisnya. Mohon doa dari rekan-rekan juga karena Black Soldier Fly ini bukan milik kita, bukan hanya milik kita orang Indonesia. Alhamdulillah hari ini Indonesia sudah menjadi orientasi banyak negara untuk tidak hanya untuk berbudidaya karena kita negara tropis, tapi untuk belajar juga. Alhamdulillah ke tempat ini juga, ke kandang ini sudah banyak dari beberapa negara ya, yang paling jauh dari Suriname. Orang datang ke sini jauh-jauh mengeluarkan biaya luar biasa untuk sebuah pengetahuan ya. Beliau datang ke sini mungkin melalui perjalanan sepertiga dunia ya. Makanya kalau ada rekan-rekan yang dari Tasik, dari Bekasi, Mas tinggal di mana? Cianjur. Waduh jauh. Bekasi Cianjur itu tidak seberapa, ada yang lebih jauh lagi. Itulah orang mengejar sebuah ilmu ya, mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Baik rekan-rekan, saya mau sharing soal tadi ya. Ini di kandang kebetulan ini momennya pas gitu ya. Rekan-rekan mungkin ada dalam momen seperti ini, dalam situasi seperti ini. Rekan-rekan sudah memasukkan prepupa, sudah mulai kelihatan siklus awal, kelihatan ada lalat. Nah, di saat-saat seperti ini tentu rekan-rekan senang biasanya ya. Oh, lalatnya sudah ada. Kemudian deg-degan, dapat telurnya kapan gitu ya. Nah, banyak kejadian dan pertanyaan banyak yang datang ke saya, kenapa banyak lalat mati. Bahkan grup pertama dari lalat yang muncul ini nyusut dan telur masih belum dapat. Itu kenapa seperti itu? Rekan-rekan, yang harus kita perhatikan pada saat seperti ini katakanlah ini siklus awal ya, siklus pertama kemunculan ya. Kita harus melihat sudah ada mating belum. Itu biasanya pertanyaan yang saya ajukan kembali. Sudah ada kelihatan mating belum, ada yang kawin belum? Karena kalau sudah ada yang kawin, mereka rata-rata dalam 2 hari si betina itu akan bertelur. Nah, artinya ada betina sebetulnya yang akan bertelur, tapi telur ini tidak kita dapatkan. Itu kenapa? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Biasanya tidak banyak pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan di saat-saat seperti ini karena kemunculan siklus seperti ini katakanlah di sini ada 50 lalat atau 100 lalat lah. Dan dari 100 lalat ini katakanlah 50-50, 50 jantan, 50 betina. Walaupun jumlahnya pas, tidak 100% dari mereka itu, berarti kan harusnya ada 50 pasang ya. Tidak 100% dari populasi yang ada ini itu melakukan perkawinan, hanya sedikit sekali. Persentase mating di lalat itu kecil, tapi persentase menetas dari pupa ke lalat itu sangat tinggi. Nanti bisa teman-teman cek dari kotak prepupa itu berapa persen tuh yang menjadi lalat. Itu bisa dilihat sangat tinggi sekali. Banyak di kotak itu kosong ya, tapi persentase mating itu kecil. Apalagi ketika kemunculan pertama itu kerasa sekali. Tapi ingat, itu pada saat
siklus di awal aja. Kalau sudah berjalan itu normal ya, jangan khawatir rekan-rekan. Nah, tidak semua lalat ini juga nanti kawin, walaupun mereka ada 150 pasang misalkan. Yang kawin mungkin 10 pasang, 20 pasang. Itu nanti ada beberapa hal ya, tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah hal-hal yang nanti mungkin ada kesalahan karena kita kurang jeli atau human error lah gitu ya. Baik rekan-rekan, ini jam berapa ya? Jam 12 mungkin ya. Kalau tadi pagi itu banyak yang mating, sudah ada ya. Tapi sekarang tidak ada. Dan hati-hati rekan-rekan, ini sinar matahari harus betul-betul ya. Kemarin saya juga papas beberapa pohon untuk supaya matahari bisa bebas. Karena kalau kemarin itu menjelang jam 11 itu kandang ini udah teduh. Oke, tidak apa-apa, tidak ada mating. Nah, rekan-rekan, ini pada saat nanti ketika terlihat sudah ada mating, rekan-rekan saat itu sudah bisa menyiapkan attractant ya, atau media pemancing untuk memancing betina datang dan bertelur di media kita. Nah, gitu ya. Nah, ini medianya. Rekan-rekan bisa nanti lihat video di ebook mungkin ya, nanti video cara membuat media yang baik. Artinya media yang baik itu dengan berbagai karakter ya. Media yang baik itu tidak merepotkan kita, sekarang bikin, besok sudah bau, besoknya ganti lagi, tidak seperti itu. Itu bisa dipakai dalam seminggu itu berulang-ulang gitu ya, tidak merepotkan kita dan tidak bau gitu ya, baunya enak tetap. Nah, kemudian ini kita harus sudah menyiapkan attractant karena berarti ada sebagian betina nanti yang akan bertelur karena kita sudah lihat ada mating gitu ya. Proses mating mereka mungkin luput dari perhatian kita karena tidak mungkin kita nongkrongin kandang dari pagi sampai siang ya. Tapi rata-rata kalau populasi udah seperti ini tidak banyak ya, udah seperti ini. Rekan-rekan lihat kandang jam 9, jam 10 itu prime time ya, itu jam yang mereka lagi aktif tuh terbang, mating itu banyak di jam-jam itu. Rekan-rekan coba cek di jam-jam itu gitu ya. Kalau populasinya seperti ini tidak banyak ya, itu pasti menurut pengalaman saya ya, untuk melihat ada yang kawin itu tidak sulit gitu ya, bisa di lantai, bisa di sini, bisa di mana aja nanti ya. Nah, kalau sudah terlihat seperti itu, rekan-rekan harus sudah siapkan ini. Nah, kenapa hal-hal tadi sering terjadi ya, ingat BSF itu hidupnya singkat, rata-rata 7 hari. Jantan mati setelah kawin dan betina mati setelah bertelur. Tidak semua populasi ini kawin, tapi ketika masuk ke usia tadi, batas usia tadi, mereka mati juga. Artinya yang mati itu tidak semua mengalami perkawinan. Oke. Karena populasinya masih sedikit, berarti betina yang akan bertelur juga sedikit nanti. Katakanlah 5, 10 atau mungkin di bawah 20 lah ya. Dengan jumlah sekecil itu, nanti ada karakter-karakter yang risiko itu sering terjadi gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu prinsip mereka meletakkan telur di tempat kita gitu ya. Satu yang harus dipahami adalah BSF ini tidak makan rekan-rekan. Satu yang harus dipahami, BSF ini tidak makan, tapi si betina ini tahu anaknya nanti mereka itu butuh makan. Itu naluri ya. Maka si betina itu insting, dia akan bertelur di sekitar makanan. Oke. Dia akan bertelur di sekitar makanan. Nah, dan dia mengetahui makanan itu, tertarik makanan itu dari bau pastinya ya. Maka dia akan datang. Nah, kita buat attractant seperti ini. Banyak sekali yang bisa dibuat sebetulnya ya. Ini kemudian attractant ini kan mengeluarkan bau. Nah, bau inilah yang menarik nanti female untuk datang. Gitu ya, untuk bertelur. Nah, mereka itu akan bertelur di sekitar makanan. Itu harus digarisbawahi ya. Mereka akan bertelur di sekitar makanan. Jadi ada wilayah makanan yang mereka anggap itu wilayah makanan dan mereka akan bertelur di celah-celah di area tersebut. Kita menyimpan attractant di sini dan dari kotak ini keluar bau. Bau ini tentu nggak bisa kita pagari ya. Dia menyebar ke sini, dia menyebar ke sini, di sini juga kecium. Selama itu wilayah bau, maka si betina itu akan menganggap bahwa itu adalah wilayah makanan dan dia akan bertelur di wilayah itu. Nah, untuk itulah hati-hati rekan-rekan, jangan
menyimpan sesuatu, benda-benda yang di situ ada celah, ada gap yang si betina itu nanti beresiko bertelur di sana. Misalkan seperti ini. Ini ada box ya. Saya taruh ini di sini. Baut nih sampai ke sini rekan-rekan. Nah, kita di atas media ini kan nyimpen kayu. Nyimpen kayu ya. Nah, cuman yang harus kita ketahui adalah yang tahu kayu ini untuk menyimpan telur kan cuman kita. Lalat itu nggak tahu. Dia taunya, oh ini bau nyampe sini nih wilayah makanan, baunya nyampe sini, di sini dia ada celah, dan dia pikir di sini dia aman untuk menyimpan telur dia, gitu ya. Nah, jadi mereka bisa bertelur di sini ya, itu hati-hati. Nah, bisa dibayangkan ya, kita nyimpen di sini, sementara populasi yang akan bertelur juga masih sedikit. Katakanlah 5, 10 seperti yang tadi saya bilang ya. 2 bertelur di sini. 3 lagi bertelur di sini, di bawah sini. Karena ini juga wilayah makanan menurut mereka ya. Nah, 1 lagi nggak tahu di mana. Sore hari kita ngecek cuman kayu ini. Di sini kosong. Nah, kemudian mereka tiba-tiba dalam hitungan hari itu mati. Nah, itu kejadiannya ya. Apa namanya? Kok banyak yang mati gitu ya, atau kok banyak yang mati tapi telur tidak dapat ngecek, padahal ada telur sebetulnya tapi tidak di tempat yang kita sediakan, mereka bercecer di sini gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi, apalagi kalau bibit kita itu tidak banyak, prepupa di dalam itu sedikit, udah muncul segala macam hari demi hari. Ini yang terjadi, mereka bertelur di mana-mana, kita cuma ngecek di sini, lalat lama-lama nyusut, prepupa habis, lalat habis, telur tidak dapat. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kalau populasinya sudah berjalan banyak, udah stable, udah jalan lah, udah populasinya udah banyak, walaupun ada yang bercecer, selalu pasti rekan-rekan yang sudah berjalan pasti selalu pasti di sini kita temukan telur, karena memang populasinya sudah banyak, ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Bahkan ini bisa penuh walaupun telur bercecer ya. Tapi walaupun dalam kondisi seperti itu, tentu kan kita harus meminimalisir resiko. Tetap kaidah-kaidah ini harus dipenuhi gitu ya. Jauhkan tempat telur dari sekitaran kita yang banyak beresiko nanti ya. Walaupun itu sudah dilakukan, tidak 100% pasti betina itu bertelur di tempat kita. Nanti ada yang di bawah, ada yang di sini gitu ya. Makanya box ini juga jangan terlalu banyak lipatan, polos, karena mereka bisa bertelur di sini gitu ya. Nah, itu kalau tidak ketahuan bercecer akhirnya ya, sayang gitu ya. Gitu. Kalau ketahuan nanti bisa diambil, dikerok gitu ya. Tapi itu juga jadi kerjaan. Kita minimalisir ya hal-hal seperti itu. Nah, itu yang pertama yang kemungkinan terjadi ya rekan-rekan ya. Itu lihat, bisa jadi rekan-rekan tidak melihat mating, padahal mating itu kawin itu sudah ada. Karena kita juga tidak nongkrongin kandang setiap saat gitu ya. Nah, kemudian rekan-rekan nanti buat attraction seperti ini tidak harus banyak, proporsional aja ya. Kalau populasi kita belum banyak, kemudian kita ini bikin beberapa box, kayunya juga banyak gitu ya. Kemudian resiko telur bercecer adalah di media ya. Kalau jangan biarkan media pemancingan rekan-rekan itu kering. Kalau kering itu kan biasanya ada retakan ya. Udah kering, ada retakan di sana, ada celah-celah, lalat BSF bisa langsung hinggap di sini dan bertelur di situ. Nah, itu teman-teman banyak kejadian seperti itu ya. Banyak kejadian seperti itu. Saya masukin prepupa banyak, tapi kenapa cuman ada sekian gram, cuman sekian klaster? Saya bilang nggak mungkin gitu kan, dari sekian banyak populasi prepupa, jumlah telur itu nggak sebanding. Coba dibikin video singkat gitu ya, dibikinlah video satu, yaitu di sekitar ini banyak hal-hal yang bocor jadinya ya, telur itu ya, itu disingkirin. Nah, kemudian besoknya masih belum baik gitu ya, kemudian ada yang kelewat, kemudian ini yang di videokan nih, media ini. Nah, ininya kering gitu ya. Nanti saya bilang cek beberapa hari kemudian, ternyata betul di sini banyak megat di wadah ini gitu ya. Jadi ada sejumlah betina yang hinggap langsung di media ini gitu ya. Saya tidak pernah menggunakan wire mesh di sini untuk menghalangi ya.
Karena apa? Wire mesh di sini itu mereka juga bisa bertelur antara wire mesh itu dengan kayu ini. Jadi kalau mereka bertelur di sini ada kuning-kuning, kita ngeroknya juga susah. Paling ngandelin mereka jatuh ke sana, jadi di sana baru kita ambil gitu ya. Sementara kan itu apa namanya mungkin mengganggu ritme kita nanti. Jadi saya tidak pernah menggunakan wire mesh di sini, tapi kultur itu tetap dijaga moisture. Apa ya? Bubur ya, kayak bubur gitu ya. Kalau agak basah gitu BSF dia nggak mau langsung hinggap di media ini gitu kan. Nah itu rekan-rekan beberapa hal tips kecil yang mengakibatkan kejadian itu sering terjadi ya. Risiko-risiko itu sering terjadi gitu. Itu jangan sampai kejadian di awal siklus. Kalau udah berjalan tadi saya bilang tidak apa-apa gitu kan, apalagi kalau prepupa kita sedikit, jangan sampai muncul ini hilang, kotak kita kosong, telur nggak dapat gitu ya. Ini video singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat rekan-rekan buat teman-teman terutama yang ada di fase seperti ini. Ini sengaja saya kosongkan, kebetulan kemarin juga momen-momennya pas gitu ya. Ini lagi penyusunan buku, lagi update, jadi step demi stepnya nanti terikuti gitu ya, flow dari nol gitu. Oke, rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan, sampai ketemu di video selanjutnya. Update di ebook pasti insya Allah tetap saya jaga, sharing-sharing itu harus dilakukan. Buat yang apa namanya beranjak serius, sangat recommended rekan-rekan memiliki ebook kita ya, karena di sana sudah terkelompokkan. Video ini juga nanti akan dikelompokkan di bab ketiga mungkin ya. Di sana juga sudah ada video-video teknis yang lebih panjang yang berkaitan dengan ebooknya, dengan tulisan ebook, materi tulisannya ya, papersnya ya. Jadi sangat komprehensif insya Allah. Dengan segala kekurangannya kita tetap melakukan apapun yang terbaik ya insya Allah, untuk memudahkan bagaimana belajar budidaya maggot BSF ini. Semakin masif, semakin banyak orang tahu. Semoga ini menjadi solusi di Indonesia betul-betul secara masif. Tapi alhamdulillah hari ini saya insya Allah sedikit lega ya, karena sudah banyak sekarang channel-channel, juga teman-teman di koloni juga beberapa sudah mempunyai channel, artinya snowball gitu ya di Indonesia. Di luar negeri masih banyak yang baru, masih banyak yang bertanya soal yang sangat basic lah, yang di kita sudah sangat familiar ya. Jadi alhamdulillah di Indonesia dengan ebook itu insya Allah saya bisa lebih masif lagi, karena tidak semua orang bisa pelatihan onsite karena banyak hal ya, kendala waktu, biaya, kemudian yang online juga. Kemudian insya Allah itu ebook bisa jadi alternatif gitu ya. Saya masih berpikir bahwa pelatihan memang cara yang paling baik untuk transform knowledge gitu ya. Ebook tetap belajar dari YouTube juga bisa, makanya ini juga saya pertahankan sharing-sharing seperti ini. Teman-teman masih bisa belajar di YouTube kita, di channel kita. Tapi kan untuk mempelajari satu materi mungkin rekan-rekan harus scroll cari materi yang berhubungan gitu ya. Walaupun saya sudah playlist kan, saya juga sudah umumkan playlist soal budidaya BSF, playlist soal tanya jawab, playlist soal macam-macam gitu ya. Itu saya juga sudah inform untuk memudahkan. Apapun saya akan lakukan supaya memudahkan dan membuat ini menjadi menjadi masif lah insya Allah. Mohon doanya rekan-rekan dengan segala keterbatasan, mudah-mudahan menjadi solusi betul-betul buat kita semua para peternak di Indonesia, sejahtera para peternak, dan impactnya Indonesia jadi bersih gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.